Di sini saya Satrio Sarharjani dengan NIM 20 11 35 12 dari kampus Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelumnya di sini sudah ada seorang ya, seorang yang ingin saya wawancara. Ya, baik, dipersilakan untuk uh, menjelaskan nama dan kampusnya, Kak. Ya, jadi nama saya adalah Muhammad Asaf Amar. Saya berkuliah di Institut Kesenian Jakarta yang lokasinya terletak di Gini, Raden Saleh. Di sana Kakak ngambil jurusan apa? Kalau boleh tahu. Kalau saya di sana ngambil jurusan film, difokuskan untuk animasi sih. Ya, Kak, di sini Kak, saya mempunyai pertanyaan beberapa beberapa pertanyaan gitu, nyangkut finansial itulah. ya. Menurut Kakak nih apa saja indikator literasi keuangan gitu? Sebenarnya kalau kalau literasi keuangan itu kan hal-hal yang sangat penting sebenarnya. Kan paling Ya, kalau menurut saya sih paling utama lah, karena kan dari semua semua bidang itu kan pasti harus ada uangnya, bisa mulai dari bisnis, bisa dari pendidikan, keluarga dan semuanya kebutuhan pokok pun juga menyangkut finansial kan, kesehatan juga iya gitu. kesehatan. Dan kebanyakan orang sih berpikirnya kalau kalau ngomongin finansial itu jadi mereka selalu apa namanya bekerja terus-terusan kemudian menyimpan uang gitu, padahal nggak begitu. Kalau begitu kan malah jadi bahaya gitu kan buat kitanya sebenarnya. Terus untuk eh, finansial ini, literasi keuangan dan bedanya literasi keuangan dan investasi itu gimana, Kak? Kalau misalkan literasi itu kan jadi kita memahami soal keuangan kan, kayak Ya, misalkan Heeh. Kayak misalkan kita belajar kayak soal mengalokasikan, kemudian kita belajar juga mengalokasikan beberapa dana dengan beberapa kebutuhan, misalnya kayak ada dana darurat, ada kebutuhan buat em, dana pendidikan anak, dan kemudian dana pensiun, kemudian ada tabungan keinginan utama untuk diri kita, misalnya seperti mungkin menggrow up mindset kita kan. Kemudian juga ada tabungan self reward. Kalau misalkan kita berhasil mencapai sebuah sesuatu itu kan bagus juga untuk ke diri kitanya kan. ya, Sedangkan kalau investasi itu kan banyak banyak cara. Misalnya kayak kita bisa menginvestasi properti, menginvestasikan emas, menginvestasikan obligasi, reksadana, ya kan. Tapi kalau saran saya sih mending untuk pakai reksadana terlebih dahulu. Soalnya kalau reksadana ini kan kita bisa memberikan dana ke manajer investasi yang lebih berpengalaman. Jadi kita menginvestasikan dulu lewat reksadana, kemudian di lain sisi kita juga belajar mengenai mungkin investasi emas itu gimana caranya, terus kita menginvestasikan saham itu gimana, bisa dimulai dari analisa yang fundamental, baca pasar, analisa teknikal, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. nah terus kan investasi itu kebanyakan ada yang terkena tertipu gitu, banyak yang tertipu gitu. Itu gimana sih caranya untuk Ya, mengatasi hal tersebut gitu? kalau tertipu itu sebenarnya kan kita kan kadang-kadang suka melihat satu orang yang mungkin hype banget gitu loh. Misalkan contoh kayak Indra Kents ataupun Doni Salmanan kan. Mereka Ya, tiba-tiba mendapat hasil yang miliaran. Kalau dari kebanyakan orang kan kalau misalnya satu orang udah sukses banget gitu kan pasti kan mereka mengikuti gitu, mengikuti orang tersebut kan, ya, otomatis kan sih gitu. Dan mereka tuh kebanyakan nggak menganalisa kebanyak hal lagi gitu. Ya udah langsung ikut aja sama mereka.
karena greedy-nya mereka tuh kuat banget gitu loh. Mereka tuh nggak bisa nahan greedy. Greedy itu sebuah nafsu lah ibaratnya. Balik lagi ke soal yang tadi, literasi keuangan dan investasi itu mana yang lebih penting kak menurut kakak gitu? Kalau menurut saya sih lebih pentingan ini sih literasi keuangan dulu. Soalnya kan investasi itu kan nggak nggak bersifat inflasi terus menerus gitu Iya. loh. Kalau inflasi itu kan sebenarnya sesuatu yang pergerakannya selalu naik ke atas. Padahal investasi itu kan nggak begitu prosesnya. Mereka ada deflasi juga, persentase naik dan turun ya kan. Kalau mungkin naik terus kan orang berpikir ya udah mending di apa namanya di saham aja gitu karena kan inflasi kan padahal enggak gitu kan karena bersifatnya fluktuatif bisa naik dan turun gitu. Kalau misalnya ditanya lebih penting ini sih yang literasi keuangan sih. Soalnya kalau literasi keuangan itu kan kita bisa mengalokasikan kayak dana darurat, kemudian ada yang bisa menggrow up mindset kita, kayak misalkan kita bisa ngikutin apa namanya kelas bisnis ataupun investasi kan bisa lebih memperbanyak ilmu kita kayak gitu. Itu jauh lebih baik sih. Jadi ketika kita udah punya ilmunya, mau investasi pun ya kita udah mengerti kayak gitu kurang lebihnya sih. Seperti manajemen keuangan gitu ya. Iya, manajemen keuangan lebih penting. Baru masuk ke investasi, oke, masih bisa. Jadi jangan kebalik. Kalau kebalik ya salah juga sih sebenarnya. Ya, ya. Kak, nih saya mau nanya. Tadi kan ada alokasian tuh, alokasi untuk investasi. Nah, alokasi investasi itu apa aja sih? Sebenarnya bukan alokasi investasi, sebenarnya kayak alokasi dana. Kalau misalkan Oh, alokasi dana itu kan ada banyak hal kan. Misalnya juga kita di saat masih tinggal sama orang tua mungkin alokasinya beda lah sama yang sudah bekerja. Kalau misalkan alokasi yang bersifatnya pribadi itu mungkin kayak ada yang namanya tabungan darurat, juga ada yang namanya tabungan investasi, ada yang juga namanya tabungan amal ibadah, ada juga yang namanya tabungan keperluan utama kita, kemudian ada namanya tabungan self reward, ya kan. Kemudian yang keenam tabungan dana pensiun, ya kan. Mungkin banyak juga sih yang nanya soal kenapa tabungan pensiun itu harus dibuat sejak dini banget. Karena kan kalau iya. kalau dana pensiun itu kan kita ini kan udah nggak bisa kerja lagi gitu loh. Tenaganya kan udah nggak banyak. Mending lebih baik kita mengalokasikan dari sekarang. Ya walaupun kecil tapi nggak apa-apa kan. Itu memperlatih kerutinan kita gitu. Pay me first. Ketika dapat gajian langsung dialokasikan. Bisa kayak gitu. Bisa apa aja sih kalau masalah bank yang mau itu bank BCA atau yang lain. Cuman kan kalau pakai bank itu sebenarnya kita kan nggak bisa nge-cross check gitu, nggak bisa nge-cross check dananya. Kadang-kadang mungkin kepotong atau seperti apa. Mungkin kalau untuk mengalokasikan dananya lebih baik itu ditaruh di rumah. Entah mungkin ditaruh menggunakan plastik atau mungkin ditaruh menggunakan amplop. Soalnya kan itu biar nggak kemakan rayap gitu loh. Kalau kemakan rayap kan uang kita sia-sia. Lebih baik diletakkan di amplop ataupun di plastik. Itu lebih aman sih. Jadi Agar nggak dimakan rayap lah. disimpan secara diri sendiri gitu kan. Simpan secara Ya, sendiri sendiri biar lebih ya tanpa tanpa adanya bunga, tanpa adanya serba-serbi itulah ya. ya serba pemotongan lah. Kalau pemotongan kan juga kayaknya bermasalah gitu. Kok tiba-tiba kepotong gitu kan? Kadang-kadang kita juga nggak bisa mengatasi hal itu. Ya, ya udah Kak ya. Terima kasih untuk Mas Asraf ya, untuk sudah Ya, membantu tugas saya. ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi